Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat WK dalam program wawancara khusus. Kali ini kami akan mewawancarai Direktur Utama FIF Group, Bapak Margono Tanujaya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Margono. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Suprapto. Ya, apa kabar Pak? Kabar baik Pak, dan yang penting tetap sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih Pak ini sudah menerima kami dari Warta Kota. Kami ya ingin ngobrol-ngobrol Pak seputar FIF. Kemarin Pak Margono dan tentu FIF mendapat penghargaan sebagai CEO terbaik tentu atas achievement di FIF. Mungkin bisa ceritakan tuh Pak pencapaian itu. Iya, tahun 2020 yang lalu sebenarnya bagi FIF Group itu adalah satu tahun yang sangat challenging Pak. Ya, kita tentu sama-sama tahu bahwa tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19. Ya. Dan tentunya pandemi ini membawa dampak yang luar biasa ke berbagai macam industri. Ya. Nah, termasuk salah satunya adalah di industri lembaga keuangan, pasti terkena dampaknya. Nah, tapi seperti tadi Pak Prapto bilang bahwa tahun 2020 kita melihat krisis ini dari dua sisi, Pak. Ya. Dari sisi yang pertama ya memang pasti terdampak terhadap bisnis-bisnis yang ada. Tapi kita yakin bahwa segala sesuatu kesulitan itu pasti di sisi yang lain muncul satu opportunity. Itu di situ. Ya. Jadi justru di tahun 2020 saya menganggap bahwa bagi FIF Group itu adalah satu situasi yang menjadi berkah buat organisasi kita. Ya, karena disitulah kita dituntut untuk berpikir opportunity apa yang masih bisa kita ambil dan perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Dan memang di tahun 2020 yang lalu kalau kita berbicara perbandingan hasil dibandingin 2019 ya pasti turun. Sebenarnya pasti turun. Karena kita tahu bahwa dari sisi pasar motor sendiri terjadi penurunan yang sangat tajam. Ya, 2019 mungkin pasar motor itu 6.400.000, 6.500.000. Tapi tahun lalu hanya di bawah 4 juta, jadi turun hampir separuh. Ya. Nah, itu pasti membawa dampak yang besar buat FIF Group ya. Di luar itu adalah daya beli konsumen ini kan turun. Ya, pengaruh ke NPL juga pasti ada, gitu ya. Terus behavior customer berubah. Yang dulu lebih banyak offline, sekarang menjadi online. Lebih digital. Di rumah, jadi banyak sekali membawa satu perubahan. Nah, disitulah bagaimana pada saat itu kita berpikir kita bisa bertahan dan ngambil opportunity yang ada, gitu ya. Nah, pada saat itu yang pertama kita lakukan adalah kita membenahi ke dalam. Ya. Pada saat situasi pasar turun, kita harus bisa bergerak lebih efisien dengan organisasi yang lebih efisien, yang lebih efektif, dan expand yang mana yang kita bisa reduce, ya, sehingga secara expand di dalam situasi yang susah ini turun. Ya, gitu Pak. Dan kedua, kita yang namanya finance company ini tidak bisa berhenti bisnis. Ya, jadi pada waktu itu saya berpikir pada saat situasi customer ini berubah, buying powernya turun, umumnya kalau kita nggak ngelihat ke depan, kita langsung nggak mau ngasih kredit, pasti kita stop kan gitu kan. Nah, kalau kita stop itu ibaratkan kita orang sakit yang harusnya masih tetap makan, malah berhenti nggak makan, ya tambah mati kan gitu kan. Jadi ya kita harus tetap makan, tapi harus bisa milih makanan yang lebih sehat, dalam arti gitu ya. Jadi pada saat itu di tengah-tengah krisis banyak lembaga pembiayaan itu dalam waktu 2-3 bulan itu stop. FIF pada saat itu jalan tetap. Nah, tapi tentunya bagaimana cara kita memilih customer yang masih
yang Potensial. ya potensial yang masih punya kemampuan untuk beli motor dan secara kualitas kreditnya masih bagus, itu yang menjadi satu challenge sendiri ya. Jadi pada saat itu pada saat pasar motor turun, market share pembiayaan kita terhadap sepeda motor Honda itu naik signifikan pada saat itu ya. Nah itu yang membuat meskipun motor pasarnya turun hampir 50%, penjualan FIF ini hanya turun 26%-an. Jadi nggak separah terhadap pertumbuhan penurunan daripada pasar motornya. Ya. Itu dari sisi marketingnya dan dari sisi pembenahan ke dalam. Ya. Nah pada saat itu juga kita kan dari OJK kan punya program untuk relaksasi. Ya. Nah tentunya ya kita menyadari bahwa kemampuan bayar customer yang sudah kredit di kita ini kan juga pasti berubah kan. Kalau dulu mampu membayar angsuran 1 juta sebulan, sekarang kalau kemampuannya mungkin bisa turun karena usahanya terdampak oleh COVID. Nah di situ ya kita ya sangat mendukung program daripada OJK itu, sehingga pada tahun 2020 sebanyak 931.000 customer kita yang kita relaksasi. Dan itu hampir 20% dari total customer kita itu. 20% dari total customer ya relaksasi. Nah, itu tuh bukan satu pekerjaan yang mudah ya. Karena kita melakukan relaksasi 931.000 customer selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Di tengah-tengah pandemi. Ya, sehingga kita pun kalau mau mensurvei, memverifikasi kembali customer itu udah nggak mungkin, karena pada saat itu kan PSBB lagi ketat-ketatnya gitu. Sehingga disitulah kita banyak memanfaatkan kita punya digital asset untuk melakukan proses relaksasi terhadap customer itu. Ya. Karena itu kita harus lakukan dengan tatap muka sangat minim kan. Nah itu di situ. Nah. Ini yang kita lakukan di tahun lalu juga ya. Di luar itu kan sebenarnya kalau kita lihat FIF ini melakukan strateginya itu kan nggak hanya di tahun 2020 karena pandemi kan ya. Pada saat itu kan ada strategi kita yang tadi saya sebutin adalah kan jangka pendeknya kan gitu kan. Tapi kita kan harus mengantisipasi nantinya setelah pandemi ini lewat. Kalau misalkan yang istilahnya new normal, bagaimana kita mengembangkan, kita punya operation, punya digital asset untuk menghadapi situasi new normal ini. Karena saya pikir kalau berdasarkan pengalaman apa yang terjadi selama pandemi ini, behavior customer ini berubah. Pada saat COVID ini selesai, itu ada beberapa pola hidup itu nggak akan pernah balik, pasti ada itu. Apakah contoh kita pakai masker ini, nanti setelah pandemi nggak ada, terus langsung bebas lagi, rasanya itu mungkin akan terus berubah. Orang meeting dengan online, apakah nanti balik lagi? Bisa mungkin balik jadi campur kan, kadang ketemu, kadang online itu tetap dipertahankan. Customer belanja lewat e-commerce, ya kalau dulu orang nggak mau nyoba karena sekarang dipaksa oleh pandemi, ternyata sederhana juga, itu akan dilanjutkan kebiasaan itu kan. Ya. Jadi inilah yang kita berpikir ke depan, apa sih inisiatif-inisiatif yang untuk menghadapi perubahan seperti ini, gitu ya. Nah, dan perubahan customer menjadi lebih digital itu sebenarnya bukan melulu karena COVID, ya. Tapi sebelumnya memang sudah mengarah ke sana, gitu kan. Cuman dengan adanya COVID menjadi lebih dipercepat, gitu kan. Tapi tren untuk lebih digital itu memang sebelumnya juga sudah terjadi, gitu kan. Nah, beberapa strategi digital yang FIF lakukan pada saat itu, 2018 sebenarnya sudah dimulai, ya, kita mendirikan fintech. Fintech, oke. Di bawah FIF Group ini sebenarnya kan FIF Group, gitu ya. FIF Group ini, ya ada PT FIF, ada PT Auda,
Auda ini yang mau cash itu kan fintech tuh. Kita mengembangkan itu fintech. Terus kita punya Astra Pay. Ada Astra Pay meskipun masih tahap development ya. Nah, ini sebenarnya kita berpikir bahwa dari sisi kredit sebenarnya kan ada yang bisa dengan kolateral, bisa tanpa jaminan gitu kan Pak. Dan kalau kayak IPF ini kan murni dengan kolateral dan proses kreditnya offline, konvensional di survei di lapangan. Sedangkan kalau yang Auda atau mau cash ini kan benar-benar tidak ada tatap muka kan, mengajukan kreditnya pun lewat handphone, bayarnya pun lewat bank gitu kan. Nah, kita sudah punya dua sisi itu, dan yang lain pembayarannya. Kalau perlu kan customer bayarnya bisa lewat di rumah. Kalau lewat misalkan ke payment point satu hal, kalau customer yang bersedia datang ke Alfamart, kalau enggak kan bisa dari rumah malam-malam bayar pakai Astra Pay, bayar angsuran kan gitu kan Pak. Nah, hal-hal itulah yang kita pikirkan sehingga di dalam menghadapi situasi krisis itu ada strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya kan gitu kan Pak. Nah, itu semua yang menjadi action plan kita. Ya sebenarnya bukan hanya karena COVID, tapi kemarin dipercepat beberapa karena adanya COVID, pandemi ini. Itu sih Pak. Pak tadi sebut ada 931 ribu yang ikut program relaksasi. Itu kalau dinilaikan dirupiahkan itu berapa? Itu 11 triliun lebih. 11 triliun lebih. Ya dari total aset kita yang 40 ya, kurang lebih 20% lah itu Pak. Iya. Cukup besar. Cukup besar ya. Jadi saya memang sangat ini sekali ya Pak ya, sangat signifikan sekali. Ya, memang banyak sekali memang masyarakat yang terdampak. Kita harus akui itu kan. Itu setelah 3 bulan relaksasi itu mereka kemudian bisa aktif kembali atau kemudian ada yang itu tadi NPL-nya naik gini, itu? yang bisa kembali bayar atau bayar sedikit batuk-batuk tetap bayar, yang nggak bisa bayar sama sekali ya ada pasti. Pasti itu. Karena kita tahu lah misalkan kalau karyawan misalkan yang kena PHK gitu. Kalau kita relaksasi terus dia nggak dapat pekerjaan baru ya tetap susah kan juga. Gitu kan. Ya pasti ada lah Pak itu. Solusinya kalau untuk yang kelompok-kelompok seperti ini bagaimana tuh Pak? Kalau solusi ya kita kan gini ya, kita kan di dalam sistem collection kita kan sudah ada satu prosedurnya kan, bahwa dengan adanya surat pemberitahuan, dengan penagihan gitu kan, ada mengambil unit jaminan, tapi kan semua harus dijalankan sesuai kan prosedur dan koridor yang sudah ditetapkan oleh OJK kan. Nah, tapi pada saat itu juga banyak sekali kok customer itu ya yang sudah direlaksasi ternyata saya nggak mampu lagi, saya balik. Kesadaran juga banyak gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Karena customer yang direlaksasi ini sebenarnya kan dari awal kan sesuai dengan aturan dari OJK itu adalah customer yang terdampak dan masih bagus kan, bukan yang ada moral hazard loh Pak. Oh, yang moral hazard lain lagi. Memang nggak boleh, kan makanya salah satu syarat daripada relaksasi customer dan motor harus ada. Bukan sudah dipindah tangankan kan customer motornya udah dijual. Sehingga sebenarnya ini adalah customer yang memang terdampak dan customer dulunya bagus. Cuman sekarang penghasilannya kena masalah karena pandemi. Jadi secara karakter itu masih oke Pak. Jadi pada saat itu kalau yang nggak mampu bayar lagi ya dia balikin motor. Jangan lupa subscribe ya.